Pada penjelasan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian CV, bagian-bagian CV, praktik membuat CV, serta evaluasi dan juga penutup. Baik, kita langsung akan mulai ke penjelasannya. Oke, pasti banyak dari kita yang sudah sering nih mendengar istilah CV. Nah, CV adalah dokumen yang berisi informasi mengenai identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, keterampilan, serta pencapaian yang dimiliki seseorang. CV biasanya digunakan saat melamar pekerjaan, magang, beasiswa, maupun mengikuti berbagai kegiatan yang membutuhkan data diri dan juga kompetensi seseorang. Jadi, sederhananya, CV adalah gambaran diri yang kita tunjukkan kepada perekrut agar mereka dapat mengenal kemampuan dan juga pengalaman yang kita miliki. Karena itu, CV harus dibuat dengan jelas, rapi, dan juga menarik agar dapat memberikan kesan pertama yang baik. Bagian-bagian CV ATS ada apa aja sih? Bagian yang pertama adalah informasi pribadi atau profil personal information. Pada bagian ini berisi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, domisili, serta akun profesional seperti LinkedIn atau portofolio. Informasi ini sangat penting karena menjadi identitas pelamar dan memudahkan perusahaan untuk menghubungi kandidat. Penulisan email juga harus menggunakan alamat profesional. Bagian kedua adalah profil profesional atau ringkasan diri dan singkat mengenai pengalaman, kemampuan, keahlian, serta tujuan karir pelamar. Biasanya ditulis dalam 2 hingga 4 kalimat. Tujuan dari profil profesional adalah memberikan kesan pertama kepada perekrut mengenai siapa pelamar dan apa keunggulan yang dimilikinya. Bagian yang selanjutnya adalah keahlian atau skills. Keahlian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan kemampuan teknis, sedangkan soft skill adalah kemampuan non-teknis. Contoh hard skill yaitu Microsoft Office, desain grafis, bahasa pemrograman, atau analisis data. Sedangkan contoh soft skill yaitu komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Bagian ini sangat penting karena sistem ATS akan mencari kata kunci keterampilan yang sesuai. Bagian yang selanjutnya adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan salah satu bagian terpenting dalam CV ATS. Pada bagian ini dicantumkan nama perusahaan, jabatan, periode kerja, tugas, serta pencapaian yang pernah diraih. Pengalaman kerja ditulis mulai dari yang terbaru hingga yang paling lama. Selain menjelaskan tugas pekerjaan, pelamar juga sebaiknya menuliskan hasil atau prestasi yang telah dicapai agar perusahaan dapat menilai kemampuan yang dimiliki. Bagian yang selanjutnya adalah pendidikan. Bagian pendidikan berisi riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh pelamar. Informasi yang dicantumkan meliputi nama sekolah atau perguruan tinggi, jurusan, tahun masuk, dan lulus, serta nilai atau IPK jika diperlukan. Bagi lulusan baru, bagian pendidikan biasanya menjadi salah satu bagian yang paling diperhatikan oleh perusahaan. Sertifikasi dan pelatihan. Sertifikat menunjukkan bahwa pelamar memiliki kemampuan tambahan dan aktif mengembangkan kompetensinya. Sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan akan menjadi nilai tambah dalam proses seleksi. Dan bagian yang terakhir adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa juga dapat dicantumkan dalam CV ATS. Pelamar dapat menuliskan bahasa yang dikuasai beserta tingkat kemampuannya, seperti dasar, menengah, atau profesional. Kemampuan bahasa asing dapat menjadi keunggulan tersendiri, terutama jika pekerjaan yang dilamar membutuhkan komunikasi dengan pihak internasional. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing dan harus disusun secara jelas agar mudah dibaca oleh sistem ATS maupun perekrut. Dengan CV ATS yang baik, peluang untuk lolos seleksi administrasi akan semakin besar. Baik, itu saja bagian-bagian dari CV ATS. Oke, kita akan masuk ke bagian intinya, yaitu praktek langsung membuat CV ATS menggunakan Microsoft Word. Saya minta untuk kalian semua buka Microsoft Word sekarang, karena kita akan membuat CV ATS dari nol menggunakan Microsoft Word. Yang pertama, setelah buka Microsoft Word, kita
klik bagian layout atau page layout. Lalu klik margin. Kita pilih yang narrow dengan ukuran 1,27 cm. Kenapa menggunakan margin itu? Karena agar kita mempunyai ruang yang lebih besar untuk konten CV kita. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian size. Kita menggunakan size A4. Langkah kedua adalah kita klik di tengah bagian sebagai judul dari CV yang kita buat, yaitu diisi dengan nama kalian masing-masing. Di sini kita tulis nama kalian. Aku pakai contoh misalkan Rani Kusuma Dewi. Lalu kita bold. Ininya font dengan font Calibri. Kalau ukurannya opsional sebenarnya, tapi di sini aku pakainya 26. Lalu kita tekan enter. Nah, pada bagian kedua kita isi dengan jurusan kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan contoh digital marketing spesialis dengan ukuran 13 dan fontnya Calibri sama. Lalu selanjutnya kita buat domisili. Ya, di sini ada tempat kalian tinggal, terus ada nomor telepon aktif yang kalian gunakan. Di sini juga ada email. Di sini ada akun LinkedIn yang bisa teman-teman cantumkan juga. Opsional, jika tidak punya tidak apa-apa. Oke, lanjut. Langkah ketiga yaitu kita membuat garis pemisah. Yang pertama adalah kita tulis profil profesional. Lalu dengan kita bold dengan ukuran 12. Lanjut ke langkah 4. Kita akan mengisi bagian dari profil profesional. Kita buat deskripsi singkat dari teman-teman sekalian. Di sini mungkin tips dari saya, gunakan kalimat atau detail tentang diri kalian secara spesifik. Misal kalimat pertama tentang siapa Anda dan berapa tahun pengalaman Anda di bidang keahlian tersebut. Lalu kalimat kedua bisa pencapaian konkret dengan angka atau kuantifikasi. Dan kalimat 4-5 adalah kata kunci atau skill teknis yang relevan dengan posisi yang Anda lamar. Saya menggunakan contoh misalkan digital marketing spesialis dengan pengalaman 4 tahun dalam pengelolaan kampanye iklan digital. Oke, kita lanjut. Kita akan mengisi bagian keahlian. Yang pertama adalah kita ketik dulu keahlian dengan ukuran font 12. Lalu kita membuat garis sama seperti tadi. Oke. Kalian bisa tulis keahlian kalian di sini dengan contoh seperti yang saya buat. Kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu kita akan mengisi tentang pengalaman kerja. Nah, untuk format per pekerjaan itu bisa ditulis dengan nama jabatan kalian di sana sebagai apa. Misalkan di sini contohnya adalah digital marketing specialist. Lalu di perusahaan mana? Di PT mana? Saya berikan contoh di sini PT Maju Bersama Digital di Jakarta. Baru kita taruh bulan dan tahun kalian bekerja di sana, periodenya berapa lama.
Di sini yang saya contohkan adalah Januari 2022 sampai sekarang. Baru pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah kalian lakukan selama kalian bekerja di sana. Itu juga berlaku untuk pengalaman-pengalaman kalian lainnya sampai ke bawah. Ya. Nah, untuk pengalaman ini disesuaikan saja dengan pengalaman teman-teman. Jika belum banyak, bisa hanya satu judul atau satu bidang, tapi poin-poin di sini yang teman-teman perbanyak. Oke, selanjutnya adalah isi bagian pendidikan. Di sini formatnya adalah jurusan yang kalian terakhir di pendidikan terakhir. Misalkan di sini adalah S1 Ilmu Komunikasi. Baru di sini nama universitas atau pendidikan terakhir kalian dan tempat di mana universitas tersebut. Misalkan di sini Universitas Indonesia di Depok. Baru di sisi sebelah kanan pojok kita tulis lulus di tahun berapa. Baru di sini jurusan prodi kalian dengan nilai terakhir kalian atau nilai ijazah kalian. Dan untuk pendidikan aku sarankan untuk mencantumkan pendidikan terakhir saja, tidak perlu dari SD atau SMP, jadi cukup pendidikan terakhir kalian, misal SMK, SMA atau kuliah dan lain sebagainya. Lalu jika baru lulus kurang dari 2 tahun pengalaman, taruh di bagian pendidikan di atas pengalaman kerjanya itu, yang di sini bisa dengan beasiswa atau organisasi atau penelitian-penelitian yang kalian lakukan selama kalian bersekolah atau studi di tempat kalian. Lalu langkah ke-8 adalah ini bagian dari sertifikasi atau pelatihan. Ini sebenarnya opsional, tidak perlu harus dibuat. Tapi jika kalian punya sertifikasi atau pelatihan-pelatihan yang menambah pengalaman kalian atau menambah skill kalian, boleh dicantumkan di bagian ini, di bawah pendidikan. Ya, atau ini diganti dengan skill kalian, boleh apa yang kalian kuasai skillsnya boleh ditaruh di sertifikasi dan pelatihan, dan di pojok kanan tahun-tahun kalian mempelajari itu atau mendapat sertifikasi itu atau melakukan pelatihan tersebut. Tips dari aku lagi nih, untuk sertifikasi atau skills kalian cukup lampirkan atau cantumkan dengan posisi yang sesuai dengan yang kalian lamar, agar HR merasa posisi yang dilamar dengan sertifikasi yang kalian punya valid atau relevan dengan yang dibutuhkan perusahaan juga. Oke, langkah ke-9, bahasa. Ini juga opsional sebenarnya. Di sini ditaruh dengan bahasa yang kalian pakai atau yang kalian bisa, yang kalian kuasai selain bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia. Ini saya menggunakan contoh bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dan sini juga boleh ditambahkan jika ada sertifikasi tertentu. Misalnya di sini ada profesional IELTS dengan nilai 7. Seperti itu ya teman-teman. Sudah selesai semuanya CV ATS kita. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua yang sudah mengerjakan CV ini dari nol. Kita sudah belajar.
Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman mengerti dan bisa teman-teman praktekkan untuk membuat CV kalian sendiri. Baik, terima kasih atas pemaparan praktiknya. Setelah melihat demonstrasi pembuatan kurikulum vitae yang rapi dan terstruktur, terdapat beberapa poin evaluasi krusial yang harus diperhatikan sebelum kalian mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak perekrut atau HRD. Evaluasi yang pertama yaitu mengenai relevansi pengalaman. Pastikan informasi yang kalian cantumkan sejalan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Sebagai contoh, apabila kalian melamar untuk posisi guru akuntansi, fokuskan CV kalian pada rekam jejak mengajar, seperti menonjolkan pengalaman saat magang di salah satu sekolah di Jakarta. Untuk pengalaman kerja yang di bidang lain yang tidak berkaitan dengan bidang pendidikan, sebaiknya tidak perlu dimasukkan. Hal ini bertujuan agar CV kalian tetap padat, terarah, dan tidak terlalu panjang. Evaluasi yang selanjutnya yaitu tentang pas foto. Terdapat anggapan umum bahwa CV wajib menyertakan foto diri formal dengan latar biru atau merah. Faktanya, untuk posisi yang tidak mengutamakan penampilan fisik secara langsung, pas foto tidak diwajibkan. Menyertakan elemen gambar justru beresiko membuat dokumen gagal terbaca oleh sistem pelacak pelamar atau ATS. Tentu hal ini dikecualikan apabila lowongan pekerjaan tersebut secara spesifik mensyaratkan lampiran foto. Evaluasi yang selanjutnya berkaitan dengan validitas data dan ketelitian. Pihak perekrut sangat memperhatikan detail yang kalian tulis. Oleh karena itu, hindari kesalahan ketik atau typo sekecil apapun karena dapat mengurangi kesan profesionalisme. Selain itu, pastikan seluruh data dan keahlian yang dituliskan merupakan fakta yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Evaluasi yang terakhir yaitu format file. Untuk CV ini sangat tidak disarankan mengirim dalam format Microsoft Word atau Docs. Format tersebut sangat rentan mengalami perubahan susunan ketika dibuka pada perangkat atau versi aplikasi yang berbeda oleh pihak HR. Solusinya, selalu simpan dan kirimkan CV kalian dalam bentuk PDF. Format PDF memastikan tata letak dokumen kalian terkunci dengan aman saat proses seleksi. Sebagai kesimpulan, CV yang efektif untuk menarik perhatian perekrut bukanlah CV yang dipenuhi oleh desain yang rumit, melainkan CV yang rapi, jelas, dan strategis dalam menyajikan informasi tentang diri kalian. Dokumen yang sederhana namun informatif dan relevan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk lolos tahap seleksi. Semoga video tutorial dari kelompok kami dapat memberikan wawasan dan panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menyusun kurikulum vitae yang profesional. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dari awal hingga akhir video. Akhir kata, selamat mencoba dan sukses dalam perjalanan karir Anda. Sampai jumpa.